Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan sungai yang gemericik tenang, hiduplah seorang ibu bernama Alina bersama kedua anaknya, Rafif dan Rani. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan di tempat kerja. Sejak saat itu, kehidupan Alina berubah sepenuhnya. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib, tidak ada ruang untuk memanjakan air mata, karena dua pasang mata kecil selalu menatapnya, memanggilnya ibu. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia, lantainya kayu yang retak-retak, dan atap seng yang berisik setiap kali hujan turun. Namun bagi Alina, rumah itu adalah satu-satunya benteng tempat ia berjuang agar anak-anaknya tetap merasa aman. Setiap hari, sebelum ayam berkokok, Alina sudah bangun. Ia menjerang air, mandi dengan air dingin dari sumur, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Seringkali hanya nasi dan tempe goreng yang ia sisihkan sebagian untuk makan siang anak-anaknya. Setelah memastikan Rafif dan Rani siap sekolah, barulah ia keluar membawa sepeda tua warisan suaminya. Pekerjaannya sebagai penjual sayur keliling bukanlah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, tetapi cukup untuk membuat dapur mengepul. Ia berkeliling kampung dari satu rumah ke rumah lainnya, menawarkan sayur dengan senyum hangat meski tubuhnya diliputi lelah. Ketika matahari mencapai puncak dan panas menyengat, Alina masih mengayus padanya tanpa henti. Tubuhnya sering goyah, namun dalam hatinya selalu ada satu kalimat. Kalau ibu berhenti, siapa yang menjaga masa depan anak-anak ibu? Di malam hari setelah semua pekerjaan selesai dan anak-anak tertidur, Alina sering duduk sendirian di dapur kecilnya, memandangi sisa penghasilan hari itu. Kadang air matanya jatuh diam-diam, tetapi esoknya ia selalu bangun lagi dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Hidup memang keras, namun hati seorang ibu jauh lebih keras lagi. Perubahan kecil yang sering tidak disadari anak-anaknya adalah bagaimana tangan ibunya semakin kasar, bagaimana wajahnya semakin tirus, dan bagaimana matanya semakin dalam karena kurang tidur. Namun di hadapan mereka, Alina selalu menampilkan wajah yang kuat. Satu peristiwa yang tak terlupakan adalah ketika sekolah Rani mengadakan lomba seni. Semua anak diminta memakai kostum menari. Rani pulang dengan wajah sedih karena ia tidak memiliki pakaian khusus seperti teman-temannya. Mendengar cerita itu, hati Alina serasa diremas. Malam itu, setelah semua tidur, ia mencari sisa-sisa kain dari pesanan jahit kecil-kecilan yang dulu pernah ia terima. Lampu dapur redup, jarum dan benang berada di tangannya. Ia mulai menjahit perlahan, menggabungkan potongan kain dengan penuh kesabaran. Setiap tusukan jarum bukan hanya kerja tangan, tetapi doa. Semoga anakku tidak merasa berbeda dari teman-temannya. Semoga ia bisa tersenyum besok. Waktu berlalu tanpa terasa. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika gaun sederhana itu selesai. Mata Alina perih karena ngantuk, namun hatinya hangat karena berhasil membuat sesuatu untuk anaknya. Esok paginya, ketika Rani melihat gaun itu, ia langsung memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, ini gaun paling indah yang pernah Rani lihat." Tanpa ia tahu, di balik senyum ibunya ada lelah yang tak terbayar. Namun begitulah ibu, rela menghabiskan malam demi seuntai senyum kecil di wajah anaknya. Di acara sekolah, Alina berdiri di antara orang tua lain yang memakai pakaian rapi. Ia hanya memakai baju lamanya, tetapi tatapannya bangga ketika melihat Rani menari dengan penuh percaya diri. Tidak ada tepuk tangan yang lebih berarti bagi Alina selain melihat anaknya merasa bahagia tanpa merasa kurang. Waktu berjalan cepat. Rafif tumbuh menjadi pemuda yang bijak dan pekerja keras. Ia tahu betul perjalanan hidup ibunya bukan perjalanan yang mudah. Itulah sebabnya ia belajar sungguh-sungguh, berharap bisa mengangkat beban ibunya suatu hari nanti. Melalui usaha keras dan doa yang tak pernah putus, Rafif diterima di universitas ternama melalui beasiswa. Saat ia menerima kabar itu, ia langsung pulang ke rumah dan memeluk ibunya sambil berkata, "Bu,
Rafif ingin ibu bangga suatu hari nanti. Alina hanya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. Ibu sudah bangga sejak lama, Nak. Bahkan sebelum kamu besar. Beberapa tahun kemudian, Rafif lulus dan mendapat pekerjaan besar di kota. Pada hari pertama ia menerima gaji yang ia perjuangkan melalui cinta dan kerja keras, ia memutuskan pulang ke desa. Ia membawa amplop kecil dan meletakkannya di tangan ibunya. Bu, mulai sekarang biarkan Rafif yang menjaga ibu. Ibu sudah berjuang terlalu lama sendirian. Alina tak bisa menahan air mata. Tangannya gemetar menerima amplop itu. Bukan karena uangnya, tetapi karena ia merasa tidak sia-sia membesarkan anak-anaknya dengan cinta meski penuh keterbatasan. Beberapa bulan kemudian, Rafif merenovasi rumah mereka. Bukan rumah mewah, tapi nyaman, bersih, kokoh, dan penuh kenangan baru. Rani tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh empati. Sering membantu ibunya meski ibunya selalu bilang, "Kamu fokus sekolah saja." Pada suatu sore, sinar matahari masuk ke dalam rumah barunya, menyinari wajah Alina yang kini tampak lebih tenang. Ia duduk di teras bersama kedua anaknya. Angin berhembus lembut, mengirimkan aroma sawah dan sungai yang dulu mengiringinya bekerja keras setiap hari. Ia menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ibu tidak pernah menyesal menjalani semua ini. Kalian adalah alasan ibu tetap kuat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alina merasa benar-benar damai. Setelah bertahun-tahun melawan rasa lelah dan kesedihan sendirian, ia akhirnya merasakan kembali apa itu hidup tanpa takut pada hari esok. Musim tenang itu datang, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena anak-anaknya telah tumbuh menjadi doa yang hidup.